Pada saat ini saya akan membahas mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimanakah agama Hindu dan Buddha bisa masuk dan menyebar di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kurang lebih ada 4 teori untuk menjawabnya, di mana teori-teori tersebut diantaranya teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Sebenarnya ada satu teori lagi, yaitu teori Sudra yang diungkapkan oleh Van Faber, namun teori terbilang lemah dan tidak sekuat 4 teori lainnya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu teori Waisya. Teori yang diungkapkan oleh Cekrom menyebutkan bahwa golongan Waisya atau kaum pedanglah yang aktif menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Indonesia sudah berlangsung sejak abad 1 Masehi. Kepulauan Indonesia merupakan jalur laut perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah ataupun sebaliknya. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya dapat ditempuh melalui jalur laut saja, yang bergantung pada musim, angin, dan kondisi alam. Jika kondisi alam atau angin tidak memungkinkan, maka mau tidak mau, para pedagang akan singgah terlebih dahulu di Indonesia sebelum para pedagang tersebut balik ke kampung halamannya di India. Waktu di Indonesia, mereka melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi, sehingga secara tidak langsung kebudayaan dari India mempengaruhi masyarakat pribumi yang pada masa itu menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain itu, para pedagang tersebut banyak melakukan perkawinan dengan masyarakat pribumi. Melalui itu pula para pedagang memperkenalkan budaya India yang erat kaitannya dengan ajaran agama Hindu. Meskipun teori ini sangat kuat, pada kenyataannya terdapat juga sanggahan dari teori ini, di mana sanggahan yang pertama yaitu golongan Waisya tidak dapat menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, di mana bahasa dan huruf tersebut digunakan Pada kitab Weda. Teori yang kedua yaitu teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.J. Van Leur, di mana menurut teori ini masuknya agama Hindu di Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana atau pemuka agama, di mana menurut Van Leur para Brahmana datang ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka meresmikan diri mereka agar setara dengan raja-raja di India. Sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, sistem kemasyarakatan bangsa kita masih memegang sistem adat, di mana kepala suku adalah pemimpin masyarakat. Jika ditelusuri dan dari kerajaan Hindu, yang pertama di Nusantara adalah kerajaan Kutan. Maka agama Hindu disebarkan pada sekitaran abad ke-14 Pak Masehi, di mana dasar teori ini dari hasil pengamatan terhadap peninggalan kerajaan Hindu di Indonesia berupa prasasti yang tertulis, di mana bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa terukir dan dari prasasti tersebut, di mana hanya kaum Brahmana yang dapat membaca huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta tersebut. Teori ini juga terdapat sanggahannya, di mana meskipun kaum Brahmana merupakan satu-satunya yang dapat membaca kitab Weda, namun terdapat tentangan di mana para Brahmana dilarang untuk menyeberang lautan, dan untuk mencapai Indonesia tentu saja harus menyeberang lautan. Teori yang ketiga yaitu teori Ksatria, di mana ini diungkapkan oleh David Cambodge, J. Majumdar, dan J.L. Moens. Menurut teori ini, golongan Ksatria dan bangsawanlah yang membawa dan menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini mengacu pada konflik pada kerajaan-kerajaan India pada masa lampau. Peperangan yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan tersebut menimbulkan pihak yang menang maupun kalah. Pihak yang kalah biasanya terusir dari wilayahnya dan mengungsi atau mundur dari wilayah sengketa. Golongan Ksatria tersebut diduga mendirikan koloni baru di Asia Tenggara dan termasuk di Indonesia. Adapun kelemahan dari teori tersebut ialah belum adanya ahli yang dapat membuktikan bahwa adanya ekspansi yang dilakukan oleh para kerajaan dari India ke Indonesia. Teori yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Cambodge dan Georges Coedes, di mana mereka mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia sendirilah yang berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mengapa demikian? Orang-orang Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang ke India dalam rangka mempelajari dan memperdalam agama Hindu dan Buddha.
Hal ini tertuang dalam prasasti Nalanda yang terdapat di India yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada raja-raja di India untuk membangun vihara sebagai tempat menimba ilmu dari pelajar-pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang dikirim ke India. Setelah belajar di India, pelajar-pelajar tersebut kembali ke Indonesia dan mengajarkan dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia, di mana pada masa itu mereka diterima dengan baik oleh para raja maupun masyarakat pada masa itu. Demikianlah penjelasan saya mengenai proses masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Terima kasih.